Lihat, di depan sana debu mengepul ke udara. Debu jalanan? Ada pasukan berkuda? Benar. Debu yang membumbung itu berasal dari derap kaki kuda yang jumlahnya banyak. Berarti ada satu pasukan berkuda yang sedang berjalan menuju ke sini, melewati jalan yang akan kita lalui. Biar saja. Kita berpapasan dengan mereka tidak jadi masalah, bukan? Ya, tapi kita tidak usah memacu kuda dengan kecepatan tinggi. Jalan biasa saja. Baik. Rombongan orang-orang berkuda. Iya. Lebih baik kita minggir ke tepi. Beri jalan buat mereka. Baik. Mereka pasukan tentara berkuda. Sebab memakai pakaian seragam dan membawa senjata lengkap. Membawa sebuah tandu. Di dalam tandu itu pasti seorang raja, atau paling tidak seorang pejabat tinggi kerajaan. Nah, mereka sudah lewat. Mereka rombongan dari kerajaan mana ya? Mungkin dari kerajaan Dharmasraya atau dari kerajaan Pagaruyung, mengawal seorang bangsawan yang akan melakukan perjalanan jauh, atau sebaliknya, baru pulang dari melakukan kunjungan ke suatu tempat. Mereka pasukan yang baik. Berpapasan dengan kita, tidak bersikap menaruh curiga kepada kita. Biasa saja, dan sikap mereka wajar. Pemimpinnya yang berkuda paling depan, masih muda dan gagah, memandang sebentar kepada kita, lalu mengangguk dengan sopan. Apakah tidak ada sesuatu yang ganjil? Maksudmu? Tandu itu terlalu sederhana, dan nampaknya dibuat sangat darurat. Itulah yang aku tanyakan tadi. Mengapa satu pasukan pengawal berkuda mengawal tandu yang jelek? Masa tandu seorang bangsawan seperti itu? Seharusnya terbuat dari kayu yang bagus, bentuknya rapi dan mewah, serta kain tirai penutupnya juga harus kain yang bagus. Benar. Tandu yang tadi itu dari bambu yang sederhana. Kain tirai penutupnya juga kain biasa. Aneh ya? Ya, itulah yang aku katakan ganjil. Dan ada lagi. Meskipun tandu itu tertutup kain, tapi sekilas aku bisa melihat ke dalam tandu itu ketika dihembus angin dan terbuka sedikit. Dan yang aku lihat adalah seorang gadis yang cantik, terbaring lemah. Meskipun cantik, tapi sangat pucat. Jelas sekali gadis itu sedang menderita sakit. Oh, benarkah? Iya. Sangat mencurigakan. Apakah tidak sebaiknya kita periksa? Jangan Mantili. Kita jangan terlalu banyak melibatkan diri kita dengan persoalan-persoalan yang masih gelap. Biarlah itu semua urusan mereka. Kita tetap pada rencana kita, ke Pagaruyung. Lalu bagaimana kalau gadis yang di dalam tandu itu diculik? Artinya, pasukan berkuda itu telah menawan seorang gadis. Dan gadis itu adalah gadis yang malang. Nah, apakah kita akan tinggal diam? Aku rasa tidak begitu. Sebab gerak-gerik pasukan berkuda itu sangat wajar. Bahkan berpapasan dengan kita saja. Tidak menunjukkan kecurigaan apa-apa. Jadi lebih pantas kalau mereka adalah pasukan berkuda yang sedang membawa orang sakit, yang akan dibawa ke tabib. Mungkin akan mencari tabib di tempat lain yang lebih baik. Ya, mungkin juga. Ayo, sekarang kita memacu kuda lagi. Iya. Hiya! Hiya! Kita sudah sampai di sebuah desa. Lumayan, kita bisa istirahat sejenak sambil mengisi perut. Ya, kuda-kuda kita juga perlu istirahat dan makan. Kuda dan penunggangnya sama-sama makan.
Di warung ini banyak ketupat bergelantungan. Aku tidak makan nasi, makan ketupat saja. Sama saja, Kakang Kutawa. Ketupat yang aku juga. Nampaknya anak bertiga ini orang jauh ya, Nak? Betul, Pak. Kami dari Darmasraya, mau ke Pagaruyung. Oh, begitu, Nak. Iya. Desa ini, desa apa namanya, Pak? Desa ini Kampung Limau namanya, Ci. Masih jauh ke Pagaruyung. Oh, jauh, Ci. Kami menunggang kuda. Jadi kira-kira berapa hari lagi, Pak? Kira-kira 1 bulan. Wow, masih lama. Nak, apakah di perjalanan tidak berpapasan dengan pasukan tentara berkuda yang membawa tandu, Nak? Iya, Pak. Kami berpapasan di sebuah tegalan rumput. Apakah mereka juga mampir di sini? Dari sinilah mereka berangkat, Ci. Oh ya? Mereka pasukan berkuda kerajaan Suwarna Bumi yang disewa oleh Tuan Abdurrahman untuk mencari anaknya, Putri Fatimah. Apa? Tuan Abdul Rahman, Putri Fatimah. Iya, betul, Ci. Betapa tololnya aku. Tapi, betulkah dia sedang sakit? Iya, benar, Ci. Dia sakit demam. Demam? Bermula dari mendapat kecelakaan, Ci. Pedati yang ditumpanginya terjerumus ke dalam jurang. Menurut penuturannya, Ci, dia pergi ke kerajaan Pagaruyung, menumpang pedatinya Pak Mohan, seorang pedagang. Nah, di tengah perjalanan, dihadang harimau. Kuda pedati ketakutan, lalu kabur, Ci. Pak Mohan tidak bisa mengendalikan kuda yang sedang ketakutan itu. Pedati terus berlari dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, terjerumus ke dalam jurang. Dan Pak Mohan meninggal. Fatimah hanyut terbawa sungai ke hilir dan terdampar di sini. Begitulah ceritanya, Ci. Iya. Bagaimana Kak Harnum? Apa kita kembali lagi mengejar rombongan pasukan berkuda yang membawa Fatimah? Tidak perlu, Yai. Fatimah urusan kedua. Urusan ke-1 dan yang lebih penting ialah mencari Kakang Brahma. Iya, benar. Lebih baik kita terus ke kerajaan Pagaruyung. Setelah berjumpa dengan Kakang Brahma, barulah kita bisa mengurusi perkara yang lain. Iya. Tuan, Tuan Abdurrahman. Ada apa, Pantin? Ada seorang pedagang dari Darmasraya. Mohon bertemu dengan Tuan. Pedagang dari Darmasraya? Iya. Rasanya aku tidak banyak punya kenalan pedagang dari sana. Apakah dia seorang pedagang besar? Bukan, Tuan. Dia hanyalah pedagang kecil-kecilan. Siapa namanya? Obing. Obing. Ada maksud apa dia ingin bertemu dengan aku? Dialah yang membawa Tuan Putri Fatimah ke Darmasraya. Oh, benarkah itu? Begitulah pengakuannya, Tuan. Kalau begitu, cepat dia bawa kemari. Baik, Tuan. Laila? Iya. Ada seorang pedagang dari Darmasraya. Katanya dia yang itu perahunya ditumpangi oleh Fatimah waktu dia pergi ke Darmasraya. Oh, benarkah? Di mana dia sekarang? Dia minta bertemu dengan aku. Marilah kita tengok ke depan. Ya, mari Angku. Saya bernama Obing, dan ini istri saya yang bernama ini. Benarkah perahumu ditumpangi oleh anakku, Fatimah? Benar, Nyonya. Lalu di mana dia sekarang? Mungkin sudah sampai di Pagaruyung, Nyonya. Di Pagaruyung? Sebab di Darmasraya hanya 3 hari. Anak itu nekat sekali. Di Darmasraya tinggal dengan siapa? Di rumah saya, Nyonya. Di rumahmu? Betul, Nyonya. Waktu itu kami juga menasehati Nyonya agar lebih baik pulang kembali saja ke Jambi, ke rumah orang tuanya.
tapi hatinya sangat keras. Tak ingin pulang sebelum bertemu dengan Brahma. Nah itu Nyonya, Brahma. Dari kerajaan Dharmasraya ke kerajaan Pagaruyung kan tidak ada jalan air. Jadi harus melalui jalan darat. Iya, iya. Nah, anakku Fatima naik apa dia? Menumpang pedati, Tuan. Pedati. Kebetulan Pak Mohan pedagang getah damar dan rotan hendak ke Pagaruyung. Maka Tuan Putri Fatimah ikut menumpang. Mulanya kami tidak tahu siapakah Tuan Putri Fatimah itu. Kami hanya tahu bahwa dia seorang dara yang sedang mencari kekasihnya. Tetapi setelah datang satu pasukan berkuda ke rumah saya, maka tahulah saya bahwa putri siapakah sebenarnya Encik Fatimah itu. Nah, itu Punggawa Iskandar, kepala pasukan berkuda itu, Tuan. Iya, aku sangat mencemaskan keselamatan anakku. Maka aku minta bantuan sahabatku, seorang pejabat tinggi kerajaan Swarna Bumi. Dan aku diperbolehkan menyewa satu pasukan berkuda. Dan kepalanya juga sahabatku, yaitu Punggawa Iskandar. Ya, Tuan. Jadi Iskandar pernah datang ke rumahmu? Datang ya. Tapi mungkin sebelumnya bertanya-tanya kepada penduduk. Dan penduduk memang tahu bahwa di rumah saya ada tinggal seorang gadis dari Jambi. Maka Punggawa Iskandar datang ke rumah saya. Lantas semuanya saya jelaskan. Dan secepatnya pula beliau berangkat ke kerajaan Pagaruyung untuk menyusul Tuan Putri Fatimah. Mudah-mudahan Iskandar dapat bertemu dengan Fatimah. Menurut perhitungan saya, Nyonya, pasti ketemu. Sebab tujuan Putri Fatimah memang ke Pagaruyung. Aku sangat berterima kasih kepada kau, Obing, dan juga kepada istrimu ini. Sebab kalian bersikap sangat baik kepada anak kami. Bahkan menjaganya pula dengan kesungguhan hati. Nah, sebelum kalian pulang kembali ke Dharmasraya, kalian boleh istirahat di sini. Iya, baiklah. Terima kasih, Tuan. Dingin. Kenapa bergindi, Kak Harnum? Mata air ini dingin sekali, Dali. Ya, tentu saja, Kak. Kan ini di gunung. Keadaan gunung di sini agak lain dengan di daerah kita ya. Memang hutannya sama lebatnya. Tapi hutan-hutan di sini lebih hebat lagi. Rapat sekali. Dan pohonnya besar-besar. Binatang buasnya juga lebih banyak di sini. Tadi malam, saya mendengar suara-suara binatang yang belum saya kenal, Kak. Benar. Kita sering tidur di tengah hutan dan sudah biasa mendengar suara-suara binatang hutan rimba. Tapi di sini agak seram. Iya. Benar. Dingin banget. Iya kan? Jadi kalau malam mandi takut beku. Nanti saja kalau di dataran rendah menemukan sungai atau danau, baru kita mandi. Iya. Memanggil kita. Ya. Ayo, nanti keburu siang. Kita teruskan perjalanan kita. Iya. Ada apa? Ada orang. Mana? Sedang menuju kemari. Iya, aku mendengar suara langkah kaki kuda. Iya, orang itu pasti akan ke mata air ini. Mungkin untuk minum. Atau memberi minum kudanya. Ayo, kita lihat. Kita diam saja di sini. Kan tidak apa-apa. Sama-sama butuh air, bukan? Iya. Muncul dari balik semak belukar, berjalan sambil menuntun kuda. Iya, benar. Dia menuju ke mata air. Hei, Jamali. Ya, Jamali.
wujud dicinta ulang tiba. Kita sedang mencari Lasmini dan Kakang Brahma bertemu dengan Jamalnya. Tapi kenapa dia sendirian? Mana Lasmini? Iya ya. Kita tangkap dia. Ya, kita tangkap dia. Tapi biarkan dulu dia minum sampai puas. Baru kita sergap. Iya. Aduh, dingin sekali mata air ini. Tapi segar. Di sekitar sini banyak rumput. Biarlah kudaku makan sekenyang-kenyangnya. Aku juga ingin istirahat dulu. Apa kabar Jamali? Kau? Apa kabar Jamali? Kau? Kau juga? Apa kabar Jamali? Kau? Kalian? Duduk. Baik. Jangan bersikap macam-macam. Kalau tidak ingin lehermu putus, Ya. Kalian bertiga tentu sangat dendam kepadaku. Aku menyerah. Kalau aku mau dibunuh, bunuhlah. Jangan cengeng. Aku tidak akan luluh oleh kecengengan. Kau boleh bicara kalau ditanya. Paham? Iya, saya paham. Jamali, mana Lasmini? Melarikan diri. Melarikan diri karena apa? Karena takut oleh Brahma. Terangkan lebih jelas. Brahma berhasil menemui Lasmini di Tegal Jering, daerah pinggiran pusat kerajaan Pagaruyung. Kemudian mereka bertarung. Lasmini kalah, lalu hilang. Hilang? Iya. Lasmini sudah berhasil menguasai beberapa jenis ilmu sihir. Di antaranya, dia bisa menghilang. Gila, ilmu setan. Tetapi Brahma tidak berniat membunuh Lasmini. Maka dibiarkan saja Lasmini hilang. Lalu Brahma minta penjelasan dari aku mengenai kalian bertiga. Lalu aku ceritakan sejelas-jelasnya. Kemudian Brahma pergi. Kakang Brahma pergi kemana? Katanya akan kembali ke Dwipa mencari kalian. Oh, jagat Dewa Batara. Kakang Brahma sudah pulang. Jamali, ceritamu bisa aku percaya? Leherku jadi jaminan. Kakang Brahma waktu pergi naik apa? Jalan kaki atau naik kuda? Jalan kaki. Tidak akan salah. Pasti Kakang Brahma di tempat yang sunyi memanggil Raja Wali. Dan pulang ke Madangkara dengan menunggang Raja Wali. Apa? Menunggang Raja Wali? Kau tidak perlu tahu. Sebab kalau aku ceritakan juga, kau tidak akan percaya. Kalau Kakang Brahma punya tunggangan burung Raja Wali raksasa. Rai Mantili, Rai Gotawa. Iya, Kak Harnum. Iya, Kak Harnum. Perjalanan kita sudah selesai. Marilah kita pulang ke Madangkara. Iya. Iya. Mungkin sudah harus begitu jalannya. Kita kucing-kucingan dengan Kakang Brahma. Dia mencari kita, dan kita pun mencari dia.